Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang PP Coin ya. Saya akan update terkait PP Coin. Jadi kalian semua tetap pantengin ya video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Dan anyway, sebelum kita masuk ke sana, mari kita update market dulu seperti biasa. Untuk kondisi pasar hari ini ya, ini cenderung koreksi teman-teman, karena memang menurut saya sih ini wajar ya, karena kurang lebih ya 3-4 harian kemarin itu kondisinya atau tensinya dari pasar itu sangat-sangat tinggi. Jadi saya rasa wajar aja kalau banyak yang take profit teman-teman, karena prinsip dasarnya adalah investor juga butuh cuan, jadi makanya mereka take profit. Tapi itu saya rasa hal yang wajar lah. Dan kemudian di sini kalau kita ngelihat untuk global crypto market cap-nya ada koreksi sebesar di hampir 3%, dan kemudian untuk volume marketnya juga menurun di 13,5% lebih. Tapi di sini dominasi Bitcoin sangat tinggi teman-teman ya. Ini ada kenaikan di lebih dari 0,5% ya selama satu hari terakhir ini. Jadi di sini sekarang persentasenya 54,79%. Dan untuk Fear and Greed Index-nya masih cenderung normal ya teman-teman, masih netral di sini, skornya di 59. Ini investor tidak terlalu takut untuk menginvestasikan uangnya di cryptocurrency. Jadi ini saya rasa kondisi yang masih cukup bagus di dalam ekosistem cryptocurrency. Dan kita lanjut lagi teman-teman untuk Bitcoin ya. Harga jualnya sekarang di 64.100-an dolar. Ini ada koreksi sebesar 2,82% selama satu hari terakhir ya. Dan untuk tren satu minggunya ini juga mengalami koreksi di 0,9%. Tapi balik lagi teman-teman, untuk koreksi yang sebesar ini merupakan hal yang wajar. Dan kalau kita ngelihat untuk ekosistem meme coin sendiri, meme coin secara market cap ini mengalami penurunan juga di 5,86%, dan untuk trading volumenya menurun di 5,72%. Dan anyway teman-teman, di sini untuk seluruh ekosistem meme coin ya, kalian bisa ngelihat sendiri pada kebakaran rata-rata pada merah alias mengalami koreksi selama satu hari terakhir ini. Dan ini juga membuat tren selama satu pekannya juga menurun ya teman-teman. Tapi di sini jangan khawatir, walaupun tidak semua tapi masih banyak juga yang mengalami kenaikan teman-teman selama satu minggu ataupun satu hari terakhir. Dan di sini teman-teman, seperti janji saya tadi, saya pengen ngebahas ya, atau saya pengen highlight tentang PP Coin. Di sini ada update terbaru apa sih dari PP Coin, dan kita langsung aja teman-teman di sini untuk ada prediksi harga PP ya melonjak 15% dalam sebulan meski ada rekomendasi dari expert. Dan kalau kita ngelihat untuk inti beritanya sendiri teman-teman, harga PP telah melonjak 15% dalam sebulan terakhir dan hampir 4% dalam 24 jam terakhir ini, mencapai di 1261 dolar ya dengan 40 di belakang koma. Lonjakan volume perdagangan ini naik hingga 66%, menunjukkan minat yang meningkat didorong oleh peluncuran ETF Ethereum Spot. Dan kalau kita ngelihat secara ranking ya teman-teman, ranking dari PP Coin ini sudah masuk ke nomor 22 ya, dengan total market cap-nya yaitu 5,2 miliar dolar teman-teman. Ini total market cap yang sangat luar biasa, dan untuk tingkat volatilitasnya sendiri yaitu di 6,34%. Dan kalau kita ngelihat untuk perubahannya sendiri PP Coin ya, di sini perubahannya di 5,27%, dan untuk market cap-nya teman-teman di sini 5,2 miliar dolar, dan untuk volumenya sendiri selama satu hari terakhir ini yang paling tinggi ya teman-teman, yaitu di 1 miliar dolar lebih. Jadi ini merupakan pertanda yang bagus banget teman-teman untuk PP Coin, karena PP Coin ini aktif banget, secara volume PP Coin ini gila-gilaan banget. Dan untuk bull run-nya sendiri saya rasa rally-nya masih akan terus teman-teman sampai di akhir tahun ini, karena ada beberapa faktor ya yang mendukung untuk kenaikan harga PP Coin teman-teman. Terutama teman-teman di sini ada faktor penting yang saya lihat. Yang pertama adalah untuk kenaikan Bitcoin ya, yang digadang-gadang akan mencapai 100.000 dolar di akhir tahun ini teman-teman. Kalau misalnya itu terjadi, otomatis PP Coin juga akan melambung tinggi. Dan kalau menurut saya sendiri, saya yakin Bitcoin akan mencapai 100.000 dolar ya di akhir tahun ini. Kenapa saya yakin begitu? Karena seperti berita yang saya update kemarin itu, untuk nanti ada pertemuan ya untuk konferensi Bitcoin di Nashville nanti di Amerika sana. Sepertinya nanti Elon Musk juga akan ikut bergabung di situ dengan Donald Trump sebagai pembicara. Dan saya rasa ini akan berpengaruh ya terhadap pandangan dunia akan cryptocurrency, terutama Bitcoin di sini. Dan juga kemudian ada narasi yang menyebutkan bahwa ketika Donald Trump nanti terpilih menjadi presiden misalnya, itu Bitcoin akan dipakai untuk cadangan keuangan strategis di Amerika Serikat sana. Saya rasa itu faktor besar ya, yang kemungkinan besar harga Bitcoin ini bisa melonjak tinggi. Dan kemudian di September ini teman-teman, di September ini rencananya The Fed juga akan menurunkan suku bunganya. Jadi kemungkinan besar ada beberapa faktor ini yang membuat harga Bitcoin ini akan melambung tinggi di akhir tahun ini. Dan tentunya ini akan berdampak besar terhadap ekosistem meme coin, dan terutama di sini di PP Coin teman-teman. Karena kalau saya melihat juga di samping itu ada faktor X-nya, kenapa saya rasa kenaikan Bitcoin ini bisa berimbas tajam terhadap PP Coin, karena balik lagi teman-teman tentang political issue yang ada di Amerika Serikat sana. Karena PP Coin ini mengambil meme dari ini ya teman-teman, dari Pepe the Frog, di mana Pepe the Frog ini secara kultur atau budaya ini dekat banget dengan masyarakat Amerika Serikat. Dan ini juga waktunya sedang menjelang pemilu ya di Amerika Serikat sana. Saya yakin koin-koin meme yang berbau politik ini akan melonjak tajam teman-teman di akhir tahun ini. Dan anyway, kalau kita lanjut lagi ke beritanya teman-teman ya, di sini untuk analisa harga PP sendiri, kenaikan harga PP di 1261 dolaran
didukung oleh meningkatnya volume perdagangan yang menyoroti meningkatnya minat terhadap token tersebut. Terutama di sini dengan peluncuran ETF Ethereum Spot ya, yang kemungkinan berkontribusi pada tren ini karena investor institusional ingin mendapatkan exposure terhadap Ethereum dan token terkaitnya. Dan untuk koin meme ya secara keseluruhan termasuk PP telah memperoleh popularitas menguasai 14,3% pangsa pasar pada Q2 2024. Minat ini mencerminkan sentimen bullish yang lebih luas di pasar mata uang kripto, khususnya di antara token yang berbasis Ethereum. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada prediksinya juga teman-teman secara teknikal. Saya mungkin tidak akan bahas ini lebih detail teman-teman, tapi di sini kalau kita ngelihat kesimpulannya secara posisi RSI ya di atas 50 dan indikator moving average-nya atau MACD-nya menunjukkan bahwa bulls berada di atas angin. Harapan para pedagang bahwa candlestick akan ditutup dengan 1249 dolar dengan 40 di belakang koma baru saja terjadi karena candlestick sedang di perdagangan saat ini dan menunjukkan penembusan yang lebih tinggi di 1362 dolar teman-teman sebagai titik masuk potensial. Saya rasa ini prediksi yang cukup masuk akal ya, tapi menurut saya ini akan jauh lebih tinggi lagi ya. Saya rasa dalam waktu dekat ini PP Coin bisa retest lagi paling tidak di level ATH-nya. Tapi jangan lupa juga ya teman-teman untuk melihat kemungkinan negatifnya. Di sini ada penurunan juga yang potensial yaitu di 1136 dengan 40 di belakang koma dapat memicu aksi jual yang panik dengan titik supportnya yaitu di 771 dengan 50 di belakang koma. Jadi seperti itu ya, kita juga harus hati-hati dengan kemungkinan terburuknya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dan subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, sebelum saya tutup videonya seperti biasa saya bakalan disclaimer untuk kalian semua, segala keputusan untuk berinvestasi semuanya di tangan kalian. Jadi buat kalian semua strongly recommended untuk melakukan riset mandiri alias do your own research. Jangan sampai nanti keputusan kalian untuk berinvestasi malah berujung di penyesalan. Oke teman-teman, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.